Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Bella Safera. Pada video ini, saya akan memaparkan tugas akhir kuliah saya, mata kuliah Farmakologi 3, tentang antidepresan, anestetika, dan obat-obat sistem saraf otonom. Baiklah, materi yang pertama adalah antidepresan. Antidepresan adalah obat untuk mengatasi atau mencegah depresi mental. Menurut WHO pada tahun 2006, depresi didefinisikan sebagai gangguan mental dengan penurunan mood, kehilangan minat atau perasaan senang, adanya perasaan bersalah atau rendah diri, gangguan tidur atau makan, sulit konsentrasi atau kelemahan fisik. Penyebab depresi dikaitkan karena kekurangan neurotransmitter eksitatori monoamin, yaitu norepinefrin, serotonin, dan dopamin. Antidepresi digolongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin. Yang kedua, inhibitor selektif pengambilan kembali serotonin. Yang ketiga, antidepresan atipikal. Dan yang keempat, inhibitor monoamin oksidase. Golongan yang pertama adalah inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin. Mekanisme kerjanya dengan cara menghambat penguraian norepinefrin sekaligus serotonin. Contohnya ada amitriptilin, impramin, protriptilin atau TCA, venlafaxine, dan duloxetine. Contoh yang pertama ada amitriptilin. Mekanisme kerja obat bekerja dengan menjaga keseimbangan kadar serotonin dan norepinefrin dalam sistem saraf pusat. Efek sampingnya penglihatan kabur, gelisah, linglung, anoreksia, kebotakan, aritmia, dan koma. Interaksi obatnya, amitriptilin jika dikombinasikan dengan guanidin dapat mengurangi efek antihipertensi dari neuroadrenergic. Yang kedua, amitriptilin jika dikombinasikan dengan fluconazole dapat meningkatkan konsentrasi dalam serum. Yang ketiga, amitriptilin jika dikombinasikan dengan barbiturat dapat meningkatkan metabolisme. Yang keempat, amitriptilin jika dikombinasikan dengan furosemid dapat meningkatkan resiko hipokalemia. Sediaan yang beredar ada amitriptilin tablet yang berisi amitriptilin 25 mg dan 50 mg. Contoh yang kedua ada venlafaxine. Mekanisme kerja bekerja dengan menjaga keseimbangan kadar serotonin dan norepinefrin dalam sistem saraf pusat. Efek sampingnya sakit kepala, berkeringat, mulut kering, sulit tidur, pusing, merasa mengantuk, dan sembelit. Interaksi obat, venlafaxine jika dikombinasikan dengan aspirin atau warfarin dan NSAID dapat meningkatkan resiko pendarahan. Yang kedua, venlafaxine jika dikombinasikan dengan diuretik dapat meningkatkan risiko hiponatremia. Yang ketiga, jika dikombinasikan dengan insulin dapat terjadi perubahan kontrol glikemik. Sediaan yang beredar di pasaran ada Effexor XR kapsul lepas lambat yang berisi venlafaxine 25 mg. Golongan kedua, inhibitor selektif pengambilan kembali serotonin. Mekanisme kerjanya menghambat penguraian serotonin secara selektif. Contohnya ada citalopram, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, dan sertralin. Contoh yang pertama, citalopram. Mekanisme kerjanya bekerja dengan cara menekan penyerapan kembali serotonin di dalam otak. Efek sampingnya, detak jantung cepat, merasa gemetar, gejala demam seperti hidung tersumbat, bersin, sakit tenggorokan, sakit kepala, pusing, mulut kering, mudah berkeringat, perubahan berat badan, masalah dengan konsentrasi dan ingatan, penambahan nafsu makan, mual, diare, dan gas di perut. Interaksi obat. Yang pertama, citalopram jika dikombinasikan dengan warfarin dapat meningkatkan efek antikoagulan. Yang kedua, citalopram jika dikombinasikan dengan sibutramine dapat meningkatkan risiko hiponamia. Yang ketiga, peningkatan ambang kejang yang menurun dengan TCA dan SSRI lainnya. Sediaan yang beredar ada cipram tablet yang berisi citalopram 20 mg. Contoh yang kedua ada fluoxetine. Mekanisme kerjanya bekerja dengan cara menghambat proses reuptake serotonin melalui inhibisi terhadap serotonin transporter. Efek sampingnya sakit kepala, mual, diare, lemas, tidak nafsu makan, insomnia, kecemasan, gugup, tremor, dan penurunan kesadaran. Interaksi obat.
Fluoxetine jika dikombinasikan dengan triptan, TCA ataupun tramadol dapat menyebabkan sindrom serotonin. Yang kedua, jika dikombinasikan dengan aspirin, NSAID, warfarin, dan antikoagulan lainnya dapat meningkatkan resiko pendarahan. Yang ketiga, jika dikombinasi dengan phenytoin dapat meningkatkan kadar phenytoin di dalam plasma. Sediaan yang beredar ada Depreza kapsul yang berisi fluoxetine 20 mg dan Flox tablet yang berisi fluoxetine 20 mg. Golongan yang ketiga adalah inhibitor monoamin oksidase. Mekanisme kerjanya menghambat enzim monoamin oksidase yang menguraikan senyawa-senyawa monoamin, termasuk serotonin. Contohnya ada phenelzine, selegilin, dan meclobamid. Contoh yang pertama, selegilin. Mekanisme kerjanya bekerja dengan cara mencegah pemecahan dopamin sehingga jumlah dopamin tidak menurun. Efek sampingnya, sakit kepala tiba-tiba, bingung, penglihatan buram, kesulitan bicara, mual, muntah, sakit pada dada, kejang-kejang, berhalusinasi, merasa gelisah atau terganggu, susah buang air kecil, insomnia, dan hidung berair. Interaksi obatnya yang pertama dapat meningkatkan resiko reaksi hipertensi dengan dopamin. Yang kedua dapat meningkatkan bioavailabilitas dengan UC atau obat pengganti hormon. Yang ketiga dapat menyebabkan depresi nafas dan hipotensi dengan petidin dan opiat lainnya. Contoh sediaan yang beredar ada Jamex tablet yang berisi selegilin HCl 5 mg. Contoh yang kedua ada meclobamid. Mekanisme kerjanya bekerja dengan cara menginhibisi monoamin oksidase A secara irreversible. Tetapi apabila pada keadaan overdosis, selektivitasnya akan menghilang. Efek sampingnya postural hipotensi, penambahan berat badan, gangguan seksual. Interaksi obatnya yang pertama, sedasi berlebih dan hipotensi akut dengan depresan sistem saraf pusat atau opiat atau analgesik lainnya seperti barbiturat atau obat anestesi atau alkohol. Yang kedua, peningkatan konsentrasi plasma dengan simetidin, dan yang ketiga, sindrom perilaku dan neurotrogis dengan triptofan. Sediaan yang beredar ada Auranix tablet yang berisi meclobamid 150 mg dan 300 mg. Golongan yang keempat ada antidepresan atipikal. Mekanisme kerjanya bekerja menyerupai analog serotonin. Contoh obatnya ada bupropion, mirtazapine, dan nefazodone. Contoh obat yang pertama ada mirtazapine. Mekanisme kerjanya bekerja dengan cara mengembalikan keseimbangan neurotransmitter pada otak. Efek sampingnya reaksi alergi, perubahan mood, sulit tidur, mudah marah, detak jantung cepat, halusinasi, diare, lesu, dan sulit berkonsentrasi. Interaksi obatnya yang pertama, potensi efek sedatif dengan alkohol atau benzodiazepin. Yang kedua, peningkatan kadar plasma dengan inhibitor CYP3A4 yang poten, yaitu inhibitor HIV, protease, anti-jamur azol termasuk ketokonazol. Yang ketiga, peningkatan bioavailabilitas dengan simetidin. Contoh sediaannya ada Rameror tablet salut selaput yang berisi mirtazapine 30 mg dan Nopin 15 tablet dispensable. Selanjutnya, bupropion. Mekanisme kerjanya bekerja sebagai inhibitor dari saraf norepinefrin dan dopamin. Efek sampingnya kantuk, sakit kepala, mulut kering, sakit tenggorokan, dan konstipasi. Interaksi obatnya yang pertama, peningkatan resiko efek samping dengan level dopa atau simetidin. Yang kedua, penurunan pajanan dengan penginduksi CYP2B6 atau ritonavir. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan paparan substrat CYP2D6 atau venlafaxine. Contoh sediaan yang beredar ada bupropion extend release 150 mg. Materi yang kedua adalah anestetika. Anestetika terbagi menjadi dua, yaitu anestetika umum dan anestetika lokal. Nah, yang pertama anestetika umum. Anestetika umum adalah senyawa obat yang menciptakan kondisi anestesi yang bekerja dengan cara menekan sistem saraf pusat sampai derajat tertentu, atau obat yang dapat menghilangkan rasa sakit yang disertai dengan hilangnya kesadaran secara total. Tujuan dari anestetika umum untuk dapat melaksanakan pembedahan dan prosedur medik lain yang sifatnya menyakitkan atau tidak menyenangkan. Efek fisiologis dari anestetika umum terbagi menjadi 6. Yang pertama, amnesia. Yang kedua, menurunkan atau menghilangkan gerakan ventilasi dan refleks pada saluran pernafasan. Yang ketiga, hipotermia. Yang keempat, hipertensi dan takikardia pasca operasi.
yang kelima mual dan muntah serta nyeri pasca operasi, dan yang keenam penurunan respons saraf otonom terhadap stimulus yang menyakitkan. Selanjutnya, mekanisme kerja secara seluler anestetika umum. Yang pertama, meningkatkan sensitivitas reseptor GABA sehingga transmisi saraf, penginhibisi, dan pengedepresi meningkat. Contohnya, enfluran, isofluran, barbiturat, dan propofol. Yang kedua, meningkatkan kemampuan glisin untuk berikatan dengan reseptor. Contohnya, propofol dan barbiturat. Yang ketiga, menghambat reseptor NMDA, yaitu ketamin, siklosporan, NO, dan xenon. Anestesi umum terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, anestesi parenteral, yang contoh obatnya ada thiopental dan propofol, merupakan obat yang paling banyak digunakan. Ketamin, obat yang biasa digunakan pada pasien asma dan anak-anak, dan etomidat bagi pasien beresiko hipotensi. Sedangkan untuk anestesi inhalasi atau gas, contohnya ada enfluran, dinitrogen monoksida atau N2O, isofluran, halotan, dan sevofluran. Anestesi parenteral secara umum mekanisme kerjanya berdasarkan perkiraan bahwa anestesi umum di bawah pengaruh protein sistem saraf pusat dapat membentuk hidrat dengan air yang bersifat stabil. Hidrat gas ini mungkin dapat merintangi transmisi rangsangan di sinaps dan dengan demikian mengakibatkan anestesi. Contoh obatnya ada propofol. Mekanisme kerjanya bekerja dengan mengganggu sinyal di dalam otak yang merespon rasa sakit dan ingatan selama prosedur berlangsung. Efek sampingnya yang pertama, penekanan kardiovaskular dan pernafasan. Yang kedua, sindrom infus. Interaksi obatnya yang pertama, propofol jika dikombinasi dengan rifampicin menyebabkan hipotensi berat. Yang kedua, propofol jika dikombinasi dengan valproate dapat meningkatkan kadar propofol dalam serum. Yang ketiga, propofol jika dikombinasi dengan benzodiazepin dapat meningkatkan efek penenang. Sediaan yang beredar di pasaran ada injeksi Diprivan yang berisi propofol 10 mg per mili, injeksi Presofol 1% yang berisi propofol 1%, dan injeksi Proanes 1% MCT per LCT yang berisi propofol 10 mg per mili. Contoh yang kedua, ketamin. Mekanisme kerjanya bekerja dengan cara menghambat reseptor N-metil diaspartat atau NMDA. Efek sampingnya yang pertama, menghasilkan efek simpatomimetik yang bermanfaat untuk pasien hipotensi. Yang kedua, efek depresan pernapasan yang paling rendah. Yang ketiga, hipertensi, gangguan jantung, tekanan dalam kepala meningkat, takikardia, kejang, dan gangguan penglihatan. Interaksi obatnya, ketamin jika dikombinasikan dengan barbiturat atau narkotik dapat memperlambat waktu pemulihan. Yang kedua, ketamin jika dikombinasi dengan clomazepam dapat meningkatkan resiko gangguan sistem saraf pusat dan pernafasan. Yang ketiga, ketamin jika dikombinasikan dengan hormon tiroid dapat meningkatkan resiko hipertensi. Sediaan yang beredar di pasaran ada Anesjek, Ivanes, Ketalar, dan KTM yang berisikan ketamin HCl 100 mg per mili. Anestesi inhalasi atau gas. Mekanisme aksi anestesi inhalasi masih belum diketahui secara pasti. Namun, efek anestesi diperoleh dari konsentrasi terapeutik di sistem saraf pusat. Contohnya isofluran. Mekanisme kerjanya dengan cara membuat otot-otot lebih rileks sekaligus mengurangi sensitivitas tubuh terhadap nyeri. Efek sampingnya menurunkan tekanan arteri dan menurunkan metabolisme di otak. Interaksi obat, isofluran jika dikombinasi dengan isoprenalin dapat meningkatkan resiko aritmia ventrikel. Isofluran jika dikombinasi dengan atracurium dapat meningkatkan efek relaksan dari penghambat neuromuskuler. Isofluran jika dikombinasi dengan Ventalin dapat menyebabkan depresi nafas, tekanan darah rendah, dan koma. Sediaan yang beredar ada Iraner larutan, inhalasi 250 ml, larutan 100%, Forani larutan inhalasi 100 ml dan 200 ml, dan Terel larutan inhalasi 100 ml. Contoh yang kedua, sevofluran. Mekanisme kerjanya bekerja dengan menekan aktivitas dalam sistem saraf pusat yang menyebabkan hilangnya kesadaran. Efek sampingnya mual, muntah, hipotensi, somnolens, dan peningkatan batuk. Pada dewasa biasanya mual, muntah, dan hipotensi. Interaksi obatnya, sevofluran jika dikombinasi dengan dihidropiridin dapat menyebabkan hipotensi dan risiko efek inotropik aditif negatif.
Yang kedua, dapat menyebabkan krisis selama operasi dengan inhibitor monoamin oksidasi non-selektif. Yang ketiga, dapat menyebabkan aritmia ventrikel dengan agen simpatomimetik beta, contohnya isoprenalin, dan agen simpatomimetik alfa dan beta, contohnya adrenalin dan non-adrenalin. Sediaan yang beredar ada Cefadex inhalasi yang isinya sevofluran 250 ml, Ceforane inhalasi yang isinya sevofluran 100%, dan Sojourn inhalasi yang isinya sevofluran 250 ml. Anestetika lokal, hilangnya sensasi pada bagian tubuh tertentu dapat disertai hilangnya kesadaran atau penurunan kontrol pusat untuk fungsi vital. Mekanisme kerja anestesi lokal dengan cara menghambat konduksi sinyal melalui penghambatan masuknya ion natrium pada salurannya sehingga mencegah terjadinya potensi aksi. Penghambatan konduksi mengakibatkan lumpuhnya saraf motorik dan sensorik pada area tertentu. Anestesi lokal terbagi menjadi dua bagian, yaitu anestesi topikal dan anestesi infiltrasi atau injeksi. Anestesi topikal secara topikal diberikan pada hidung, mulut, tenggorokan, esofagus, mata, saluran genitourinary, epidural, spinal, subkutan, dan kaudal. Sedangkan anestesi infiltrasi atau injeksi sering dikombinasi dengan vasokonstriksi seperti efedrin untuk memperoleh efek anestesi. Lidocain biasanya digunakan untuk operasi yang berlangsung cepat kurang lebih 90 menit. Bupivacain biasanya digunakan untuk operasi yang cukup lama, kurang lebih memakan waktu 8 jam. Anestesi topikal dapat menimbulkan efek anestesi jika dikombinasi dengan vasokonstriksi. Obat yang sering digunakan pada anestesi topikal, yang pertama ada tetrakain, anestesi pada mukosa dan hidung. Yang kedua lidocain, yang ketiga benzokoin, biasanya digunakan untuk anestesi mukosa, mulut, dan faring. Proximethakain untuk anestesi pada mata, dan oxybuprokain. Contoh obatnya lidocain. Mekanisme kerjanya bekerja dengan cara menghambat sinyal penyebab nyeri sehingga mencegah timbulnya rasa sakit. Efek sampingnya hipotensi, pembengkakan akibat penumpukan cairan, mual dan muntah, demam, pusing, tremor, sakit kepala, dan kesemutan. Interaksi obatnya yang pertama dapat meningkatkan kadar serum jika digunakan bersamaan dengan simetidin dan propofol. Yang kedua, jika digunakan dengan golongan beta blocker, antiaritmia dapat menyebabkan peningkatan risiko depresi jantung. Sediaan yang beredar ada Dolones cream, Emlan cream, Estesia cream, dan Zekain salep. Yang kedua, benzakain. Mekanisme kerjanya bekerja dengan cara menghambat sinyal saraf di dalam tubuh. Efek sampingnya, bibir, kuku, dan telapak tangan berubah warna menjadi kebiruan, urin berwarna gelap, pusing, sakit kepala, demam tinggi, mual, dan kulit pucat. Interaksi obatnya, yang pertama, benzakain jika dikombinasi dengan sulfonilamid dapat mengantagonis efek terapi sulfonilamid. Yang kedua, benzakain jika dikombinasi dengan anticholinesterase dapat menghambat metabolisme benzakoin. Sediaan yang beredar ada superoid suppositoria yang berisi benzakain 1% dan mukopin gel yang berisi benzakain 1%. Selanjutnya, anestesi injeksi. Lokasi penggunaan anestesi injeksi terbagi menjadi 3. Yang pertama epidural, yang kedua spinal, dan yang ketiga kaudal. Contoh obatnya lidocain. Mekanisme kerjanya bekerja dengan cara menghambat sinyal penyebab nyeri sehingga mencegah timbulnya rasa sakit. Efek sampingnya hipotensi, pembengkakan akibat penumpukan cairan, mual dan muntah, demam, pusing, tremor, dan sakit kepala dan kesemutan. Interaksi obatnya yang pertama dapat meningkatkan kadar serum jika digunakan bersamaan dengan simetidin dan propanolol. Yang kedua, jika digunakan dengan golongan beta blocker, antiaritmia dapat menyebabkan peningkatan resiko depresi jantung. Sediaan yang beredar ada Dolones cream, Emla cream, Estesia cream, dan Zekain salep. Contoh yang kedua, bupivacain. Mekanisme kerjanya bekerja dengan memblokade inisiasi dan konduksi impuls saraf yang mengurangi permeabilitas membran neural ke ion natrium, sehingga mengakibatkan penghambatan depolarisasi tanpa blokade konduksi. Efek sampingnya, mual dan muntah, menggigil, sakit kepala, nyeri punggung, sesak nafas, dan gangguan penglihatan. Interaksi obatnya, yang pertama, bupivacain jika dikombinasi dengan antiaritmia dapat meningkatkan resiko depresi miokard. Yang kedua, bupivacain jika dikombinasi dengan agonis reseptor
H2 dapat meningkatkan kadar bupivakain dalam plasma. Yang ketiga, bupivakain jika dikombinasi dengan hyaluronase dapat meningkatkan efek samping. Sediaan yang beredar ada bukain injeksi, bunaskan spinal, dan merkain injeksi. Materi yang ketiga dan yang terakhir adalah obat-obat yang bekerja pada sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah sistem saraf yang bekerja tanpa perintah dan mengkoordinasi sejumlah fungsi organ, yaitu kardiovaskular, pernafasan, pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Sistem saraf otonom terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem saraf simpatis, yang menimbulkan efek eksitasi fungsi organ, mempersiapkan tubuh saat beraktivitas penuh, dan neurotransmitter. Yang kedua, sistem saraf parasimpatis yang menimbulkan efek inhibisi fungsi organ, bekerja pada kondisi tubuh beristirahat, dan neurotransmitter asetilkolin. Obat yang bekerja pada sistem saraf simpatik terbagi menjadi dua. Yang pertama, agonis adrenergik atau adrenomimetik atau simpatomimetik. Terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, agonis adrenergik langsung. Yang kedua, agonis adrenergik tidak langsung. Yang ketiga, inhibitor monoamin oksidase. Dan yang keempat, inhibitor katekol O metil transfer. Yang kedua, antagonis adrenergik atau adrenolitik atau simpatolitik. Dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu alpha blocker dan beta blocker. Agonis adrenergik. Yang pertama, agonis adrenergik langsung. Obat yang termasuk tipe ini langsung berikatan pada reseptor adrenergik sehingga mengaktifasi reseptor tersebut. Obat-obat yang bertindak sebagai agonis adrenergik langsung memiliki afinitas terhadap reseptor-reseptor tersebut. Misalnya, norepinefrin memiliki afinitas terhadap reseptor alfa dan beta 1. Efedrin memiliki afinitas terhadap reseptor alfa, beta 1, dan beta 2. Isoproterenol memiliki afinitas terhadap reseptor beta 1 dan beta 2. Contoh obatnya norepinefrin. Interaksi obatnya, norepinefrin jika dikombinasi dengan milnacipran dapat meningkatkan kadar norepinefrin. Jika dikombinasi dengan acebutolol dapat mengurangi efek norepinefrin. Jika dikombinasi dengan halogen dapat menimbulkan risiko gangguan irama jantung. Efek sampingnya, bengkak dan memar di lokasi suntik, sakit kepala, gelisah, gangguan irama jantung, kematian jaringan, dan sesak nafas. Sediaan yang beredar ada Vascon, Levosol, dan Efrala. Contoh yang kedua, epinefrin. Interaksi obatnya, epinefrin jika dikombinasi dengan lurasidon dapat meningkatkan toksisitas lurasidon. Epinefrin jika dikombinasi dengan vimozid dapat meningkatkan interval QTC. Epinefrin jika dikombinasi dengan linezolid dapat meningkatkan efek epinefrin. Efek sampingnya berkeringat, mual dan muntah, gelisah, pusing, gangguan irama jantung, gangguan pernafasan, lemas, kulit pucat. Sediaan yang beredar ada epinefrin injeksi 1 mg per mili. Agonis adrenergik tidak langsung, menghambat reuptake. Jika norepinefrin banyak atau tidak digunakan, maka akan mengalami reuptake masuk kembali ke sel saraf semula dan disimpan dalam granul. Menghambat monoamin oksidase, karena monoamin oksidase lah yang mengaktifasi neurotransmitter, menyebabkan pelepasan norepinefrin. Obat yang tergolong dalam agonis tidak langsung, yang pertama efedrin. Efedrin dapat menembus sawar darah otak dan mempengaruhi sistem saraf pusat. Cara kerjanya melepaskan norepinefrin, namun ada juga efek lainnya, yaitu sebagai bronkodilator. Amfetamin dan turunannya, efeknya sama seperti efedrin, yaitu bisa menembus sawar darah otak, namun efeknya jauh lebih kuat. Amfetamin dan turunannya sekarang sudah tidak direkomendasikan sebagai obat lagi karena sering disalahgunakan. Interaksi obat efedrin. Efedrin jika dikombinasi dengan teofilin dapat meningkatkan kejadian mual, gugup, dan insomnia. Efedrin jika dikombinasi dengan reserpin atau metildopa dapat mengurangi efek presor. Efedrin jika dikombinasi dengan dexamethasone dapat meningkatkan pembersihan dan memperpanjang waktu paru pada pasien penderita asma. Efek samping efedrin, iritasi pada hidung, sakit kepala, mulut kering, dan merasa haus, kehilangan selera makan, dan berdebar-debar. Sediaan yang beredar ada etaflusin sirup, Rinos Junior sirup, dan efedrin hidroklorin ampul.
Interaksi amfetamin. Amfetamin jika dikombinasi dengan metelendu dapat menyebabkan tekanan darah tinggi dan kematian. Amfetamin jika dikombinasi dengan dopamin dapat meningkatkan tekanan darah dan detak jantung. Amfetamin jika dikombinasi dengan tramadol dapat menyebabkan dan meningkatkan resiko kejang. Efek sampingnya, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, mulut kering, sakit kepala, muntah, pusing, diare, dan sakit kepala. Sediaan yang beredar ada amfetamin. Antagonis adrenergik atau adrenolitik atau simpatolitik. Obat yang memblok sistem saraf simpatik dengan mekanisme yang pertama menurunkan rangsangan simpatetik dari otak, dua mengeblok reseptor adrenergik, yang ketiga menurunkan pengeluaran norepinefrin. Yang pertama, alpha blocker, obat atau senyawa yang menggeblok reseptor alpha adrenergik dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengeblok alpha, contohnya fentolamin dan tolazolin. Yang kedua, pengeblok alpha 1, contohnya prazosin, trimazolin, dan terazolin. Yang ketiga, pengeblok alpha 2, contohnya yohimbin. Yang kedua, beta blocker, obat atau senyawa yang mengeblok reseptor beta adrenergik dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengeblok beta, contohnya propanolol, karteolol, pindolol, dan timbolol. Fungsinya menurunkan denyut jantung, cardiac output, dan tekanan darah. Pengeblok beta 1, contohnya acebutolol, atenolol, dan betaxolol. Fungsinya menurunkan frekuensi denyut jantung dan untuk pengobatan hipertensi. Yang selanjutnya, pengeblok beta 2, contohnya butaksamin, menyebabkan bronkokonstriksi. Yang ketiga, central blocker. Mekanismenya dengan menurunkan aktivitas sel saraf simpatik dengan menghambat rangsangan simpatetik dari otak maupun menghambat pengeluaran norepinefrin dari ujung saraf simpatik. Obat yang bekerja pada sistem saraf parasimpatik terbagi menjadi 2, yaitu agonis kolinergik atau kolinomimetik dan antagonis kolinergik atau kolinolitik. Yang pertama, agonis kolinergik atau kolinomimetik merupakan obat atau senyawa yang memperkuat atau meningkatkan aktivitas saraf kolinergik. Dibagi menjadi 2 golongan berdasarkan target aksinya. Yang pertama, agonis kolinergik langsung. Agonis kolinergik langsung dibagi menjadi 3. Yang pertama, golongan ester, contohnya karbokol, metakolin, dan beta-nekol. Selektif untuk reseptor muskarinik. Yang kedua, golongan alkaloid, contohnya arekolin, muskarin, dan pilokarpin. Yang ketiga, golongan nikotin, untuk terapi membantu pasien menghentikan kebiasaan merokok. Yang kedua, cholinesterase inhibitor, obat atau senyawa yang menghambat kerja enzim asetilcholinesterase yang mendegradasi asetilkolin. Dibagi menjadi 2 golongan, namun cara kerja keduanya sama, yaitu sebagai substrat palsu sehingga asetilkolin menggandeng obat tersebut yang bukan asetilcholinesterase. Yang pertama, inhibitor reversible, contohnya endroponium, digunakan untuk diagnosis apakah pasien menderita myasthenia gravis, penyakit autoimun di mana ototnya lemah. Yang kedua, neostigmin dan pyridostigmin, untuk terapi secara per oral. Yang kedua, inhibitor irreversible. Inhibitor irreversible bukan merupakan obat, namun biasanya digunakan sebagai insektisida. Antagonis kolinergik atau kolinolitik merupakan obat atau senyawa yang mengantagonis atau mengurangi efek asetilkolin atau aktivitas syaraf kolinergik. Antagonis kolinergik dibagi menjadi 3. Yang pertama, antagonis muskarinik, obat bersifat kompetitif terhadap asetilkolin pada reseptor asetilkolin muskarinik. Contohnya, yang pertama atropin, yang kedua scopolamin, mencegah motion sickness, pusat mual diatur oleh ACH, muskarinik di mana termasuk mual ringan dan dapat digunakan antihistamin seperti dimethylhidridat. Yang ketiga, ipatropium, bronkodilator, mencegah kontraksi otot bronkus dengan inhibisi sistem saraf parasimpatik, dikombinasi dengan salbutamol untuk memacu sistem saraf simpatik. Yang ketiga, neuromuscular blocker, mengeblok interaksi asetilkolin pada reseptor asetilkolin
nikotinik di sel otot spesifik sehingga menghasilkan relaksasi otot. Contohnya, yang pertama tuberculare, racun yang biasanya ada di ujung anak panah orang Indian, sehingga musuh yang terkena akan lumpuh. Yang kedua, dantrolen, untuk mengobati malignan hipertermia. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kepada Ibu Sari, saya mengucapkan terima kasih, dan kepada teman-teman yang telah menonton video ini, saya juga mengucapkan terima kasih. Dan saya meminta maaf apabila ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.